Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Sekarang katakan apa tujuanmu menemuiku? Tanya Tin Yu untuk kedua kalinya. Pangeran, aku tak ingin kau mengikut sertakan Feng Yu dalam kompetisi esok hari. Karena saat ini Feng Yu telah kehilangan kultivasinya. Dan jika kau tetap berkeinginan untuk mengikut sertakan Feng Yu, maka Feng Yu bisa terluka dan terburuknya akan tewas di arena. Jawab Putri Yanqi. Kau tak usah memberikan perhatian pada Feng Yu. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. Perhatianmu ini bisa kembali menguak luka yang kau tanamkan di hatinya. Sehingga Feng Yu akan kembali terpuruk. Tenang saja Putri Yanqi. Tin Yu akan baik-baik saja selama aku berada di dekatnya. Saat ini yang perlu kau khawatirkan adalah kekasihmu Cutian. Dia juga akan berkompetisi esok hari. Lebih baik kau pergi mengurus kekasihmu itu daripada kau mengurus Feng Yu, ucap Tin Yu dengan nada datar. Sekarang ini lebih baik kau pergi dari sini karena aku sudah lelah dan ingin beristirahat. Sekali lagi kukatakan padamu, Feng Yu adalah urusanku setelah kau memberikannya luka yang sangat sulit disembuhkannya, ucap Tin Yu kemudian pergi menuju kamar pribadinya. Putri Yanqi yang masih berada di dalam ruang pribadi sang pangeran begitu sangat kesal dengan sikap Tin Yu padanya. Biar bagaimanapun dalam silsilah keluarga Putri Yanqi adalah kakak baginya. Paling tidak Tin Yu sedikit memberikan rasa hormat padanya. Sebenarnya Putri Yanqi ingin sekali berbincang banyak dengan Tin Yu. Akan tetapi kesempatan itu harus hilang karena pangeran dari negeri Phoenix keburu masuk ke dalam kamarnya. Setelah Tin Yu masuk ke kamar pribadinya, Putri Yanqi akhirnya pergi dari tempat itu. Feng Yu berada di suatu taman di mana taman itu sering dipakai olehnya berdua dengan Putri Yanqi saat masih bersama. Dan di taman itu pula lah Putri Yanqi memutuskan hubungan pertunangan mereka berdua. Flashback. Sayang, mengapa kau datang terlambat ke tempat ini? Aku sudah sedari tadi menunggu kedatanganmu. Dan siapa dia? Tanya Feng Yu saat melihat Putri Yanqi datang bersama seorang pemuda menemuinya di taman. Kak Feng Yu, aku ingin hubungan kita berakhir sampai di sini. Karena aku ingin seorang pemuda yang mendampingiku mempunyai kultivasi melebihiku. Aku berusaha untuk mencoba bertahan bersamamu, akan tetapi cibiran dan gunjingan dari orang-orang sekelilingku membuatku tak bisa lagi untuk berada di sisimu. Aku malu karena ketidakberdayaan yang kau miliki sehingga aku memutuskan untuk meninggalkanmu. Aku telah menemukan seorang pemuda yang dapat menggantikanmu di sisiku. Dia saat ini menjabat sebagai perwira di kerajaan ini dan tingkat kultivasinya pun berada jauh di atasku. Kak Feng Yu, aku minta padamu untuk dapat melupakanku. Karena aku tak bisa hidup terus-menerus dengan rasa malu akibat dirimu yang saat ini hanyalah seorang manusia biasa yang tak mempunyai kultivasi sama sekali, ucap Putri Yanqi waktu itu. Mendengar perkataan dari mulut Putri Yanqi membuat Feng Yu seakan tak percaya. Wanita yang selama ini selalu memberikan motivasi dan semangat, hingga dirinya dapat bertahan hidup dengan keadaannya yang tak memiliki kultivasi, membuat Feng Yu semakin terpuruk. Tak terasa air mata Feng Yu jatuh membasahi pipinya, yang menandakan jika rasa sakit di hatinya begitu sangat dalam. Karena setangguh-tangguhnya seorang laki-laki jika sampai meneteskan air mata, hal itu menandakan rasa sakit dan kekecewaan sudah teramat sangat dalam baginya. Feng Yu mengusap air matanya dan berkata,
Jika pelukku sudah tak sehangat dulu dan rasa di hatimu padaku hanyalah rasa kasihan dengan keadaanku ini, aku rela kau meninggalkanku dan aku yakinkan padamu, aku akan baik-baik saja. Dan jika suatu hari nanti pelukannya tak sehangat pelukanku, dan rasa nyaman dengannya tak senyaman saat bersamaku, ku minta padamu jangan pernah kau datang menemuiku, ucap Feng Yu. Tenanglah kawan. Yanci pasti akan nyaman bersamaku karena aku akan mengagungkannya sebagai ratu di dalam hatiku, timpal Chu Tian. Setelah berkata seperti itu, Putri Yanci mengajak Chu Tian pergi meninggalkan Feng Yu di tempat itu. Feng Yu tersadar dari lamunannya. Dia pun meremas tinjunya merasakan sakit di hatinya saat mengenang bagaimana Putri Yanci mencampakkannya waktu itu. Dan dia berjanji di dalam hati akan memenangkan kompetisi yang akan diadakan esok hari. Dan akan memperlihatkan pada dunia jika dia bukanlah sampah yang membuat Putri Yanci merasa malu berada dekat di sisinya. Matahari pagi telah memperlihatkan sinar hangatnya ke seluruh wilayah Kekaisaran Phoenix. Di tengah kota para penonton yang akan melihat pertandingan akbar dengan hadiah yang begitu besar, berbondong-bondong mengisi tribun para penonton agar dapat menyaksikan kompetisi yang berlangsung dengan nyaman. 60 peserta kompetisi telah duduk di tempat yang telah disediakan oleh panitia pertandingan. Tampak Panglima Perang Kekaisaran Phoenix ikut andil dalam memperebutkan juara dalam kompetisi itu. Setelah pengundian nomor pada akhirnya Feng Yu akan menghadapi Panglima Perang tersebut. Putri Yanci menatap ke arah Feng Yu dari kejauhan. Dia merasa aneh dengan sikap Feng Yu yang tetap tenang-tenang saja walaupun dia tahu yang akan bertarung dengannya nanti adalah seorang panglima perang yang terkenal sangat ganas di arena pertempuran. Arena yang dibuat untuk kompetisi kali ini adalah arena besar dan kokoh yang dikelilingi tribun penonton. Dan ada juga podium utama yang diperuntukkan bagi para petinggi Istana Phoenix dan 4 klan besar yang ada di Kekaisaran Phoenix. Ratu Yanling turun dari atas podium utama, dan langsung mengumumkan jika turnamen akbar telah resmi dimulai. Tepuk tangan dan sorak-sorai penonton seketika itu membahana, menyambut Ratu Yanling di atas arena pertarungan. Hari ini adalah hari di mana kita akan melihat para kultivator bertarung di arena ini. Dan kompetisi yang diadakan hari merupakan inisiatif dari putraku Pangeran Tin Yu. Dan hari ini secara resmi aku umumkan jika kompetisi ini dimulai, ucap Ratu Yanling meresmikan kompetisi pagi itu, yang membuat tepuk tangan dan sorak-sorai penonton kembali menggema di udara. Bersambung. Episode sebelumnya. Kompetisi bela diri 2. Episode berikutnya. Kompetisi bela diri 4. Kompetisi bela diri 4. Kompetisi yang telah resmi diadakan dan disahkan langsung oleh Ratu Yanling, membuat para penonton sangat antusias dengan pertarungan yang sebentar lagi akan terjadi. Jenderal Gonglang melesat dari podium utama menuju ke arena pertarungan, menggantikan Ratu Yanling yang telah kembali ke podium utama. Jenderal Gonglang memanggil 2 orang yang akan melakukan pertarungan perdana di atas arena. Dia adalah perwira tinggi Chu Tian yang juga merupakan kekasih dari Putri Yanci, dan seorang kultivator muda dari klan Zhao. 2 orang pemuda berdiri saling berhadapan, dan Jenderal Gonglang dengan bijaksana menyampaikan aturan yang berlaku di atas arena pertarungan. Pertarungan ini untuk mencari siapa juara dari kompetisi yang diadakan oleh Pangeran Tin Yu. Kalian boleh bertarung menggunakan senjata apapun yang kalian miliki. Apakah itu berupa senjata rahasia dan teknik terlarang yang kalian punyai?
Tapi ingat, jangan sekali-kali membunuh lawan tarung yang sudah tak berdaya. Dan jika ada dari salah satu petarung yang keluar dari arena pertarungan, maka pemenang daripada pertarungan itu akan didiskualifikasi dan dinyatakan gagal untuk mengikuti pertarungan-pertarungan selanjutnya. Apakah kalian paham dengan apa yang kukatakan ini? Tanya Jenderal Gonglang. Kami paham, Jenderal, ucap mereka berdua. Bagus. Untuk pertarungan kalian berdua kunyatakan dimulai, ucap Jenderal Gonglang kemudian keluar dari dalam arena pertarungan. Setelah Jenderal Gonglang keluar dari dalam arena pertarungan, maka seluruh arena langsung berselimutkan segel pelindung yang sangat tipis hingga kedua petarung dapat terlihat jelas dari luar area. Chu Tin segera melakukan serangan ke arah pemuda dari klan Zhao, hingga membuat pertarungan yang ada berubah menjadi jual beli serangan yang sangat menghibur bagi para penonton yang ada. Teknik tombak milik Chu Tian dapat imbang menghadapi teknik pedang angin dari klan Zhao. Hingga beberapa waktu berlalu, kini terlihat pemuda dari klan Zhao perlahan-lahan mulai terdesak, hingga pada satu titik pemuda dari klan Zhao berteriak lantang. Badai angin beliung. Tak hayal lagi gelombang angin susul menyusul langsung tertuju ke arah Chu Tian, hingga membuat Chu Tian berjumpalitan di udara untuk menghindari serangan dahsyat yang dilakukan pemuda dari klan Zhao itu. Chu Tian tak mau kalah, dia pun membalas serangan yang dilakukan oleh lawan tarungnya itu, dengan teknik tombak yang tak kalah kuatnya. Teknik 1000 tombak, teriak Chu Tian kemudian menebaskan tombaknya dari atas ke bawah. Maka pemuda dari klan Zhao merasakan tubuhnya seperti tertimpa beban yang sangat berat, hingga tubuhnya sangat sulit untuk digerakkan. Tiba-tiba saja terlihat di langit lingkaran yang sangat besar dan bercahaya. Tak lama kemudian dari dalam lingkaran itu keluar ribuan tombak yang bertubi-tubi menghujam ke arah pemuda dari klan Zhao. Melihat bahaya yang akan mengancamnya, membuat pemuda dari klan Zhao itu mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk dapat terbebas dari belenggu yang menekannya. Dengan kekuatan alam Emperor yang dimilikinya, pemuda dari klan Zhao itu dapat terbebas dari belenggu itu. Tapi sayang, ribuan tombak yang menuju ke arahnya berhasil membuat pemuda dari klan Zhao tak berdaya. Dia pun terkapar di atas arena pertarungan. Tumbangnya pemuda dari klan Zhao membuat Chu Tian memenangkan pertarungan dan berhasil melaju ke babak selanjutnya. Tepuk tangan dan sorak-sorai penonton mewarnai kemenangan Chu Tian. Dia berjalan dengan gagah di atas arena dengan wajah yang sedikit didongakkan ke atas. Tiba-tiba Chu Tian menunjuk ke arah tribun peserta yang akan bertarung, di mana Feng Yu yang menjadi target telunjuknya. Para penonton semakin bersorak melihat peristiwa singkat itu. Isyarat yang dilakukan oleh Chu Tian merupakan bahasa tantangan untuk Feng Yu agar bersiap menghadapinya di arena pertarungan. Sementara itu Ratu Yanling yang sangat tahu kedekatan putranya dengan Feng Yu akhirnya bertanya kepada putranya. "Tiner, apa yang membuatmu membawa Feng Yu untuk mengikuti pertarungan ini?" ucapnya. "Ibu Ratu, kurasa Ibu Ratu telah mengetahui penyebabnya mengapa aku membuat kompetisi besar ini dengan hadiah yang begitu luar biasa. Semua itu kulakukan karena aku ingin semua orang tahu jika kakakku Feng Yu bukanlah seorang sampah yang bisa diremehkan. Melukai hatinya berarti mereka juga menyukai hati-hatiku. Dan ajang kompetisi ini akan membuktikan kembali kekuatan hebat yang dimiliki Feng Yu," jawab Tin Yu. "Putraku, aku ingin kau tak ikut campur dalam permasalahan hubungan antara Putri Yanqi dan Feng Yu. Biarkan mereka berdua yang menyelesaikan masalah yang ada secara dewasa.
Ingat putraku, Putri Yanqi adalah keponakanku, berarti dia merupakan saudara dekatmu. Jika dibandingkan dengan Feng Yu, Putri Yanqi masih ada ikatan darah yang kental denganku. Jawab Ratu Yanling yang takut akan amarah putranya kepada sang putri. Ibu, aku tahu batasanku. Dan aku tak akan turun tangan langsung terhadap Putri Yanqi. Ibu juga harus ketahui, aku dan Feng Yu telah melewati suka dan duka kehidupan semasa kecil hingga remaja. Dan aku tak ingin kita berdebat lagi tentang masalah ini karena akan membuat suasana menjadi tak hangat lagi. Jawab Tin Yu dengan pandangan yang menuju ke arah arena pertarungan. Ratu Yanling tahu jika putranya saat ini tengah menahan amarahnya. Setelah Putri Yanqi memutuskan ikatan pertunangan dengan Feng Yu, sang ratu pun terdiam. Dia tak membahas lagi permasalahan yang ada karena hal itu akan memicu amarah putranya semakin meluap. Di arena pertarungan terlihat Putri Yanqi berhasil memenangkan pertarungannya dengan sempurna. Dan kini giliran Feng Yu naik ke atas arena pertarungan untuk melakukan pertarungan melawan Panglima Perang Kekaisaran Phoenix, yang akan menjadi lawan tarungnya kali ini. Feng Yu naik ke atas arena pertarungan. Tanpa sedikit pun disambut satupun tepuk tangan maupun sorak-sorai para penonton. Karena para penonton selama ini mengetahui jika pemuda yang akan melakukan pertarungan di atas arena merupakan pemuda sampah yang tak mempunyai kekuatan sama sekali karena kultivasinya telah lenyap. Panglima perang yang merupakan kultivator kuat dan juga orang yang diunggulkan juara dalam kompetisi yang diadakan, mendapatkan tepuk tangan dan sorak-sorai dari penonton. Hingga tiba waktunya mereka berdua untuk bertarung. Dalam pertarungan kali ini Feng Yu terlihat sangat tenang. Tak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Putri Yanqi begitu sangat mencemaskan Feng Yu. Biar bagaimanapun pemuda itu pernah ada di hatinya. Dan selama bersama Feng Yu tak pernah sekalipun Feng Yu berlaku kasar maupun menyakiti hatinya. Mengingat hal itu Putri Yanqi semakin gelisah. Apalagi saat melihat Panglima Perang Istana Phoenix mulai melakukan serangan terhadap Feng Yu. Panglima Perang Istana Langit langsung mengeluarkan kekuatan tangan kosong yang dialiri ki tingkat tinggi untuk menyerang Feng Yu. Dan sama sekali Feng Yu tak melakukan serangan balik, dia hanya menghindar dan berkelit ke sana dan ke sini. Apa yang dilakukan Feng Yu membuat sang panglima geram. Karena merasa jika Feng Yu telah mempermainkannya di dalam pertarungannya kali ini. Amarah sang panglima semakin meluap mengingat dirinya saat ini tengah ditonton oleh semua petinggi Istana Phoenix. Dengan amarahnya, sang panglima melakukan gerakan cepat yang sukar dilihat oleh mata biasa dan menghantamkan tinjunya ke arah Feng Yu. Dan tanpa diduga-duga oleh sang panglima Feng Yu dapat mengetahui gerakannya, hingga membuat Feng Yu memutar tubuhnya sedikit ke samping, dan melakukan gerakan dorong dengan kedua telapak tangannya ke belakang tubuh sang panglima yang dialiri kekuatan kejut tingkat tinggi. Alhasil sang panglima kehilangan keseimbangannya dan terdorong ke depan hingga keluar dari dalam arena pertarungan. Semua orang yang menyaksikan hal itu tak bisa berkata-kata. Mereka semua bungkam melihat kemenangan singkat yang didapatkan oleh Feng Yu karena berhasil membuat sang panglima keluar dari dalam arena pertarungan. Sang panglima tak puas dalam pertarungannya. Rasa malu yang teramat sangat menyelimuti hatinya karena kalah bertarung melawan pemuda yang tak memiliki kultivasi sama sekali. Dia pun naik ke atas arena pertarungan dan melakukan serangan mematikan ke arah Feng Yu. Jenderal Gonglang yang ingin mencegah sang panglima menyerang Feng Yu, tiba-tiba menghentikan gerakannya karena mendengar suara Pangeran Phoenix menggema di telinganya.
Paman Gonglang, biarkan pertarungan terus berlanjut. Aku ingin melihat kemampuan kakakku setelah dia mendapatkan dantian barunya. Ucap suara sang pangeran. Yang membuat Jenderal Gonglang terdiam di tempatnya berada. Bersambung. Episode sebelumnya. Kompetisi bela diri 3. Episode berikutnya. Kompetisi bela diri 5. Kompetisi bela diri 5. Matahari siang itu semakin meninggi menghangatkan alam sekitar. Seperti halnya suasana di tribun penonton. Walaupun mereka tak begitu menyukai Feng Yu yang tak mempunyai kultivasi, tapi kecurangan sang panglima yang tak mengakui kekalahannya membuat para penonton yang ada menjadi geram. Putri Yanqi berdiri dari duduknya saat melihat kecurangan Panglima Istana Phoenix, karena kembali menyerang Feng Yu dengan kekuatan terkuatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa panitia pertandingan tak turun tangan untuk menghentikan pertarungan? Sementara Kak Feng Yu secara aturan pertandingan telah memenangkannya. Batin Putri Yanqi dengan menahan amarah di dadanya. Dengan cepat sang putri melesat ke arena pertarungan untuk menghentikannya. Namun buru-buru Cutian menghadang langkahnya. Untuk apa kau ikut campur dalam pertarungan itu? Ingat Yanqi, kau sekarang adalah tunanganku, dan jika kau ke arena untuk menyelamatkan Feng Yu, maka dengan sendirinya kau telah mencoreng arang di mukaku. Ucap Cutian. Aku hanya ingin ke arena untuk menghentikan pertarungan itu. Kak Feng Yu seharusnya sudah menang, tapi mengapa panglima itu masih terus menyerangnya? Bukankah seharusnya panitia menghentikan pertarungan itu? Jawab Putri Yanqi. Aku ingin kau kembali ke kursimu. Pertarungan yang terjadi sudah ada yang mengurusnya, dan aku tak ingin kau menjadi sok pahlawan sehingga membuat Feng Yu berhutang jasa padamu. Ucap Cutian. Putri Yanqi bingung untuk menyelamatkan Feng Yu karena halangan Cutian. Agar tak terjadi keributan antara dirinya dan Cutian, Putri Yanqi memilih duduk kembali di kursinya. Di arena pertarungan, Panglima Perang Istana Langit seketika itu menerjang Feng Yu dengan kekuatan di tinju tangan kanannya, hingga cahaya biru kehijauan terpancar dari serangan tinju yang kini diarahkan ke arah Feng Yu. Melihat akan hal itu, Feng Yu langsung memasang kuda-kudanya dan menyambut serangan sang Panglima dengan telapak tangannya yang mengarah ke arah tinju sang Panglima. Ledakan kuat terjadi yang menggetarkan podium utama dan seluruh area sekitar tempat itu. Dari benturan energi yang terjadi membuat sang Panglima terhempas jauh ke belakang. Mengapa Feng Yu sekuat ini? Setahuku dia saat ini tak mempunyai dantian. Tapi mengapa dia bisa membuatku tak berdaya seperti ini? Batin sang Panglima. Panglima Istana Phoenix bangkit berdiri. Dia menatap tajam ke arah Feng Yu yang masih berdiri kokoh di tempatnya. Dan belum sempat sang Panglima itu kembali mempersiapkan diri bertarung dengan Feng Yu, tiba-tiba saja sebuah bayangan menghantam telak tubuhnya. Dan untuk kedua kalinya sang Panglima keluar dari dalam arena pertarungan. Seluruh penonton yang ada menjadi bingung. Bagaimana bisa sang Panglima sampai terpental keluar dari arena pertarungan? Sementara Feng Yu masih berdiri di tempatnya tanpa melakukan pergerakan sedikit pun. Beda halnya dengan para peserta dan seluruh kultivator kuat yang ada di atas podium utama. Mereka semua melihat adanya bayangan Feng Yu yang menyerang ke arah sang Panglima, hingga membuat Panglima Istana Phoenix terpental keluar dari arena pertarungan. Jenderal Gonglang turun dari atas podium menuju ke atas arena, dan menyatakan jika Feng Yu yang memenangkan pertarungan karena lawan tarungnya sudah tak dapat bangkit berdiri. Seorang peserta tiba-tiba menanyakan tentang mengapa aturan pertarungan bisa dilanggar.
Dan tak ada satupun dari panitia penyelenggara kompetisi yang melerai pertarungan kembali terjadi. Jenderal Gonglang menjawab pertanyaan itu dengan kenyataan yang ada. Pertarungan yang terjadi hingga berlanjut dan melanggar aturan pertandingan. Semua itu keinginan Yang Mulia Pangeran Tin Yu. Sang pangeran ingin melihat kekuatan Feng Yu yang merupakan kakak angkatnya. Setelah Feng Yu mendapatkan dantian baru di tubuhnya. Hanya Yang Mulia Pangeran Tin Yu yang dapat menghentikan serta melanjutkan pertarungan. Dan panitia kompetisi yang ada tak bisa mencegahnya. Jawab Jenderal Gonglang. Semua penonton seketika itu mengeluk-elukan nama Pangeran Tin Yu dan Feng Yu. Hal itu membuat Feng Yu merasakan kehidupan barunya di Kekaisaran Phoenix telah tiba. Kata sampah yang tak mempunyai kultivasi apa-apa, kini berubah menjadi penghargaan yang sangat luar biasa dari seluruh penonton yang ada. Adik, terima kasih karena kau telah mengembalikan kehormatanku di kekaisaran ini. Batin Feng Yu sambil menatap ke arah Tin Yu yang duduk di atas podium utama. Setelah pertandingan Feng Yu dengan Panglima Kekaisaran Phoenix selesai, tak ada lagi yang bertarung karena pertarungan akan dilanjutkan esok hari. Tin Yu memberikan ucapan selamat pada sang kakak, karena telah berhasil lanjut ke babak berikutnya. Semua ini tak lepas dari peran pentingmu adik. Jika saja kau tak membentuk dantianku yang baru maka aku tak bisa selega ini. Kata sampah yang selama ini hadir dari cibiran orang-orang kini berubah menjadi rasa hormat, yang tentunya mengangkat derajatku lebih baik dari sekarang. Kau tak usah berkata seperti itu. Kita adalah saudara dan selamanya akan menjadi saudara. Tentunya kita sebagai saudara harus saling mendukung dan menjaga agar salah satu di antara kita tak ada yang sampai terpuruk seperti keadaanmu kemarin. Kak Feng Yu, lebih baik kau beristirahat karena besok adalah hari pertandinganmu kembali. Paling tidak kondisi tubuhmu esok saat bertanding bisa segar kembali, ucap Tin Yu. Feng Yu menganggukkan kepalanya mengiyakan perkataan sang adik. Dia pun kemudian pergi meninggalkan ruang pribadi sang pangeran. Feng Yu tak langsung pergi ke kamarnya. Dia lebih memilih pergi ke sebuah taman yang biasa dia datangi. Dan betapa terkejutnya Feng Yu saat melihat seorang wanita telah berada di tempat itu. Putri Yanqi. Bagaimana dia bisa berada di sini? Batin Feng Yu. Feng Yu lebih memilih pergi dari tempat itu. Dan tanpa diduga-duga olehnya Putri Yanqi tiba-tiba saja menghadang jalannya. Kak Feng Yu, tunggu. Aku ingin berbicara padamu, ucap Putri Yanqi. Feng Yu tetap diam dan tak ada sedikit pun kata yang keluar dari mulutnya, hingga membuat sang putri bingung harus berbuat apa dengan sikap dingin pemuda yang ada di hadapannya. Kak Feng Yu, kau dulu begitu hangat padaku. Tak pernah sedikit pun kau tak menjawab jika aku tanya. Tapi mengapa kau sekarang begitu sangat dingin padaku di saat kita telah tak bersama lagi? Ucap sang putri kembali. Kaulah yang telah merubahku. Hingga waktu dengan perlahan menghapus namamu di hatiku. Jawab Feng Yu. Jika kau telah melupakanku, mengapa kau selalu ada di taman ini tempat biasa kita berdua memadu kasih? Dan aku rasa kau telah berbohong dengan berkata melupakanku, ucap Putri Yanqi. Aku memang tak bisa melupakan kenangan sosok wanita yang kucintai di taman ini. Sosok wanita yang selalu ada dan menghibur di dalam keterpurukanku. Sosok wanita yang telah meninggalkan kenangan manis yang tak akan kulupakan. Semua kenangan bersamanya akan kusimpan di dalam sanubariku yang terdalam. Bukan sosok wanita yang telah tega meninggalkanku dan memberi luka dan kehancuran hati.
serta melenyapkan impian masa depan yang sangat kuimpi-impikan bersamanya. Ucap Feng Yu. Putri Yanqi tak kuasa menahan air matanya mendengar perkataan Feng Yu. Lantas dia pun berkata, "Kak Feng Yu, maafkan aku karena telah menyakitimu. Aku hanya ingin kau maafkanku atas tak kuasanya diriku untuk menolak permintaan kedua orang tuaku yang telah membesarkan dan melahirkanku. Ayah dan ibuku tak setuju aku terus bersamamu setelah mereka mengetahui jika tak ada harapan lagi bagimu untuk dapat berkultivasi kembali. Dengan alasan itu ayah dan ibuku meminta padaku untuk memutuskan ikatan pertunangan kita, dan menjodohkanku dengan putra sahabatnya. Ayah ibuku menjodohkanku dengan Cutian pemuda yang ada bersamaku waktu itu. Kau harus tahu Kak Feng Yu, selama aku menjalani hubungan dengannya aku tak pernah sedikit pun menaruh rasa cinta kepada Cutian. Aku menjalani hubungan dengannya semua itu karena rasa baktiku kepada kedua orang tuaku. Kak Feng Yu, sedari kecil aku sudah diajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Karena rasa baktiku itu akhirnya aku memutuskan hubungan denganmu dan menjalani hubungan dengan orang yang sama sekali tak kucintai. Aku juga sakit seperti apa yang kau rasakan setelah memutuskan hubungan kita. Dan aku menyiksa diriku sendiri untuk menghilangkan rasa kepedihan di hatiku karena kehilanganmu. Ucap Putri Yanqi dengan isaknya yang semakin keras terdengar. Putri Yanqi melepaskan pakaian atasnya, dan tampak bekas luka yang begitu banyak di tubuhnya. Feng Yu tak kuasa melihat pemandangan yang begitu menyesakkan dadanya. Penjelasan Putri Yanqi membuatnya merasa jika keadaan yang telah mempermainkan rasa cinta mereka berdua. Feng Yu tak menyangka jika selama ini Putri Yanqi juga tersiksa oleh kemauan orang tuanya. Akan tetapi saat ini Feng Yu tak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki hubungannya dengan Putri Yanqi. Semua itu karena Feng Yu telah berjanji kepada Tin Yu sang adik untuk melupakan Putri Yanqi. Hal itu membuat Feng Yu terdiam seribu bahasa dan tak bisa memandang wajah wanita cantik yang berada di hadapannya. Melihat diamnya Feng Yu, membuat Putri Yanqi kembali memperbaiki pakaiannya, lantas dia pun berkata, "Aku tak berharap banyak kau mau kembali ke sisiku seperti dulu. Aku hanya berharap kau mau memaafkanku agar aku bisa tenang atas semua kesalahan yang telah kulakukan padamu." Ucap Putri Yanqi. Setelah berkata seperti itu, Putri Yanqi pada akhirnya pergi dengan membawa rasa perih di hatinya. Feng Yu memandangi kepergian Putri Yanqi hingga hilang di balik bangunan besar istana. "Aku telah memaafkanmu, Cier," bisik Feng Yu lirih. Bersambung. Episode sebelumnya. Kompetisi bela diri 4. Episode berikutnya. Penyesalan. Penyesalan. Feng Yu tak bisa tidur semalaman. Kehadiran Putri Yanqi dan penjelasan yang sedari dulu ingin dia ketahui dengan pasti mengapa sang putri pergi meninggalkannya, membuat Feng Yu begitu sangat gelisah malam itu. Penjelasan yang dahulu kau katakan, yang menyatakan jika kau pergi meninggalkanku karena keinginanmu sendiri, itu hanyalah kebohongan belaka. Tak seharusnya penderitaan cinta kita berdua kau tanggung sendiri waktu itu. Aku tahu kau lebih tersakiti daripada aku karena menanggung penyesalan telah menyakitiku orang yang kau cintai. Tapi saat ini aku pun tak bisa berbuat banyak. Tak mungkin aku mengingkari janjiku terhadap adikku Tin Yu seperti halnya kau mengikuti perkataan orang tuamu untuk meninggalkanku. Mungkin lebih baik hubungan kita sampai di sini saja dan aku akan menutup rapat-rapat hatiku untukmu. Batin Feng Yu.
Tak terasa pagi pun tiba yang menandakan kompetisi bela diri akan berlanjut di hari yang kedua. Feng Yu duduk menjauh dari keberadaan Putri Yanqi. Hal itu membuat Putri Yanqi sadar akan keberadaan dirinya sekarang ini di mata Feng Yu. Jika kau sudah tak memaafkanku lagi, maka untuk apa aku terus bertahan hidup? Kaulah pemuda satu-satunya di hatiku dan takkan pernah ada lagi pemuda lain yang dapat menggantikan posisimu di hati. Kak Feng Yu, aku akan menyimpan kenangan kita bersama dan akan kubawa pergi sejauh mungkin darimu untuk selamanya. Batin Putri Yanqi. Dengan berkata seperti itu, Putri Yanqi naik ke arena pertarungan untuk melanjutkan ke babak selanjutnya menghadapi seorang kultivator kuat yang merupakan seorang pertapa. Pertarungan di arena tersaji dengan sangat sengit, hingga seluruh podium bergetar oleh kekuatan dari mereka berdua. Di saat lelaki parubaya yang merupakan seorang pertapa mengeluarkan kemampuan terkuatnya, Putri Yanqi sama sekali tak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pertapa itu. Dan pada akhirnya kekuatan pertapa menghantam telak tubuh Putri Yanqi sehingga membuatnya terpental jauh keluar arena pertarungan. Feng Yu segera melesat cepat menuju ke arah Putri Yanqi untuk memberikan pertolongan padanya. Akan tetapi Chu Tin menahannya dengan menodongkan pedang kepadanya. Aku tak ingin tangan kotormu itu menyentuh tubuh tunanganku. Jika kau berani melakukannya maka langkahi dulu mayatku. Ucap Chu Tian. Aku tak ada keinginan apa-apa kepada Putri Yanqi. Aku murni hanya untuk menyelamatkannya sebelum terjadi hal buruk padanya. Jawab Feng Yu. Kau tak usah bersusah payah menolongnya. Karena ada balai pengobatan dari Istana Phoenix yang akan menyembuhkannya. Ucap Chu Tian dengan amarah melihat Feng Yu berkeras hati ingin menolong Putri Yanqi. Baik, aku tak akan menolongnya, akan tetapi jika terjadi hal buruk pada Putri Yanqi di kemudian hari, maka aku tak akan segan-segan untuk menghabisimu. Ucap Feng Yu kemudian kembali ke tempat duduknya. Sementara itu Tin Yu yang melihat keadaan buruk terjadi kepada saudara wanitanya, membuatnya menghilang dari podium utama dan muncul kembali di sisi Putri Yanqi. Celaka, keadaannya sangat kritis sekali. Jika tidak secepatnya aku tolong maka dia akan binasa. Batin Tin Yu. Dengan cepat Tin Yu menyalurkan energi teratai nirwana ke tubuh Putri Yanqi. Hingga sang putri kini berselimutkan bayangan bunga teratai yang memancarkan cahaya keemasan. Seluruh penonton dan para petinggi Kekaisaran Phoenix begitu kagum dengan apa yang dilakukan oleh Pangeran Tin Yu, yang mampu memberikan pertolongan kepada Putri Yanqi dengan teknik pengobatan yang sangat langka. Saat ini kondisinya dapat pulih seperti sedia kala. Akan tetapi kondisi roh jiwanya terluka parah. Semua akibat beban yang sangat berat dideritanya sehingga aku tak mampu untuk menyembuhkan roh jiwanya yang terluka. Hanya Maha Guru dari Pagoda 9 yang mampu menyembuhkan kondisi roh jiwanya saat ini. Akan tetapi posisi Pagoda 9 yang berada di Kekaisaran Glory akan mempersulit untuk bertemu Maha Guru Hyojin. Batin Tin Yu. Tak lama kemudian Jenderal Yan Luo dan istrinya Zhao Qi datang melihat kondisi putrinya. Bagaimana keadaan Yanqi saat ini, Pangeran? Tanya Zhao Qi. Paman, Bibi, lebih baik kita membawa Yanqi ke balai pengobatan terlebih dahulu. Agar apa yang kita lakukan tak dilihat langsung oleh seluruh penonton yang memadati arena pertarungan. Karena hal itu akan terkesan buruk bagi istana. Jawab Tin Yu. Mendengar perkataan sang pangeran, Jenderal Yan Luo segera membawa Putri Yanqi ke balai pengobatan yang diikuti oleh Tin Yu dan Zhao Qi di belakangnya.
Di balai pengobatan, Tin Yu menerangkan luka yang ada pada tubuh Putri Yanqi. Secara fisik Putri Yanqi telah aku sembuhkan. Akan tetapi ada satu masalah besar yang membuat roh jiwanya menjadi kacau dan terluka. Hanya guru besar Hyojin yang mampu untuk memperbaiki kekacauan jiwanya agar dia dapat sembuh seperti sedia kala, ucap Tin Yu. Aku akan pergi menuju ke Pagoda 9 untuk menemui Mahaguru Hyojin, agar mau menyembuhkan putriku, ucap Jenderal Yan Luo. Tiba-tiba saja penasehat agung Yan Luo yang merupakan ayah dari Jenderal Yan Luo dan Ratu Yan Ling datang ke tempat itu bersama sang ratu. Sudah kukatakan padamu kau jangan berkeras kepada putrimu. Kau telah menghancurkan perasaannya dengan memisahkan cucuku Yanqi dengan Feng Yu hanya karena Feng Yu tak mempunyai kultivasi. Jika sudah seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Kalian berdua hanya mementingkan pendapat kalian sendiri dan tak mementingkan perasaan cucuku. Mentang-mentang cucuku tak pernah membantah keinginan kalian sehingga kalian begitu nekat memisahkan mereka berdua, ucap penasehat agung dengan amarah di wajahnya. Semua orang terdiam mendengar kemarahan penasehat agung. Sementara itu Tin Yu mencerna perkataan penasehat agung dan mengambil kesimpulan jika selama ini Putri Yanqi pergi dari sisi Feng Yu bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena kepatuhan sang putri kepada keinginan kedua orang tuanya yang tak ingin jika Feng Yu menjadi pendamping hidup Putri Yanqi di masa depan. Aku telah berprasangka buruk kepada Putri Yanqi. Dan ternyata selama ini Putri Yanqi hanya terpaksa untuk memutuskan hubungannya dengan Feng Yu. Semua itu karena paksaan dari kedua orang tuanya yang tak ingin mereka bersama, batin Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kompetisi bela diri 5. Episode berikutnya. Feng Yu vs Chu Tian. Karena Gagiok. Feng Yu vs Chu Tian. Di atas arena pertarungan, Jenderal Gonglang memanggil dua orang petarung yang akan melakukan pertandingan berikutnya, yaitu Feng Yu dan Chu Tian. Feng Yu naik ke atas arena dengan disambut sorak-sorai hangat para penonton. Perlakuan para penonton kali ini sangat berbeda tak seperti sebelumnya. Mereka semua antusias Feng Yu lah yang akan memenangkan pertarungan. Chu Tian menatap tajam ke arah Feng Yu dan berkata, akhirnya kita dipertemukan dalam pertarungan ini. Dan dengan kekuatan yang kumiliki, maka hari ini aku akan memberikan pelajaran yang setimpal padamu, ucap Chu Tian. Jika kau dapat membanggakan dirimu dengan kekuatan yang kau miliki, maka aku pun sama. Aku juga mempunyai kekuatan yang dapat menghancurkanmu kapanpun aku mau, jawab Feng Yu dingin. Aku tahu kau masih mencintai Putri Yanqi, tapi sangat disayangkan dia sekarang ini telah menjadi milikku, karena kami berdua telah terikat dalam suatu hubungan pertunangan yang sah, ucap Chu Tian. Chu Tian. Hubungan yang tak pernah terjalin dengan dasar cinta adalah hubungan semu yang tak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Aku tanya kepadamu Chu Tian, apakah Putri Yanqi pernah sekali saja berucap kata cinta padamu? Dan pernahkah kau merasakan hangatnya kecupan manis yang tulus dari sang putri? Ingat Chu Tian, kau hanya memiliki ikatan pertunangan dengannya. Tapi kau tak pernah mendapatkan cinta tulus darinya dan bagiku kau telah kalah dariku, ucap Feng Yu dengan senyum kemenangan di bibirnya. Mendengar perkataan Feng Yu membuat Chu Tian murka. Dia pun menyerang Feng Yu menggunakan pedang yang kini memburu keberadaan Feng Yu. Feng Yu yang ingin secepatnya mengalahkan Chu Tian agar dapat melihat Putri Yanqi di balai pengobatan istana,
langsung membalas serangan Chu Tian memakai tongkat emas yang ada di genggaman tangannya. Hingga jual beli serangan pun terjadi di atas arena pertarungan. Percikan bunga api terus terjadi saat kedua senjata saling beradu. Feng Yu seketika itu menggunakan kekuatan dari Raja Gorila Emas, dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian replika tubuh yang sama. Dengan adanya dua orang yang sama yang menyerangnya, membuat Chu Tian benar-benar disudutkan dengan serangan dari dua replika tubuh Feng Yu itu. Tak ada sedikit pun kesempatan yang diberikan untuk dapat menghindar dari serangan-serangan kedua orang yang menyerangnya. Hingga pada satu kesempatan Feng Yu berhasil dengan telak menghantamkan tongkatnya ke tubuh Chu Tian, hingga membuat Chu Tian terhempas dengan keras ke atas lantai arena. Terhempasnya Chu Tian ke atas lantai arena membuat sorak-sorai penonton menggema seantero penjuru tribun yang mengelilingi arena pertarungan. Hanya itu kemampuanmu Chu Tian. Mana kekuatan yang kau bangga-banggakan itu? Ucap Feng Yu. Chu Tian hanya tersenyum sambil menyeka darah yang keluar dari sudut bibirnya. Kemudian dia pun bangkit berdiri sambil berkata, "Aku tak menyangka sampah sepertimu bisa menjatuhkanku di atas arena ini. Tapi itu belum seberapa karena aku belum menggunakan kekuatanku yang sebenarnya," ucap Chu Tian. Chu Tian segera menggigit jempol tangan kanannya. Kemudian meneteskan darahnya ke sebuah gulungan yang merupakan teknik terlarang yang berada di dalam genggaman tangannya saat ini. Hingga membuat gulungan itu dengan sendirinya melayang di udara dan mengeluarkan cahaya merah menyala. Tak lama kemudian, cahaya dari gulungan itu langsung menuju ke arah Chu Tian, hingga cahaya yang tercipta terserap masuk ke dalam tubuh Chu Tian. Feng Yu seketika itu merasakan aura gelap yang sangat kuat di dalam arena. Dengan cepat dia pun memasang kewaspadaan tingkat tinggi, menggunakan kekuatan Raja Binatang Dewa Serigala Kabut. Benar saja apa yang dirasakan Feng Yu. Tiba-tiba saja tubuh Chu Tian berubah menjadi monster kegelapan berwujud kelelawar raksasa. Perubahan bentuk tubuh Chu Tian menjadi kelelawar raksasa membuat para penonton yang ada seketika itu berubah haluan dari mendukung Feng Yu kini berubah mendukung Chu Tian. Karena perwira istana Phoenix itu sanggup melakukan teknik perubahan bentuk yang jarang bisa dilakukan oleh kultivator ranah tingkat alam Emperor. Suara lengkingan ultrasonik sang kelelawar membuat Feng Yu kesulitan konsentrasi. Hingga serangan cepat berupa sambaran dari kuku dan sayap kelelawar raksasa hampir saja membuat Feng Yu terluka. Hampir saja, gumam Feng Yu. Melihat serangan mematikan dari kelelawar raksasa yang mengarah kembali kepadanya, membuat Feng Yu menggabungkan kekuatan Raja Gorila Emas Raksasa dan kekuatan Raja Dewa Serigala Kabut, hingga membuat Feng Yu dapat menandingi kecepatan kelelawar raksasa jelmaan Chu Tian yang menyerangnya. Dan pada satu kesempatan Feng Yu berhasil memberikan satu pukulan tongkat telak ke tubuh sang kelelawar. Akibatnya tubuh kelelawar raksasa kembali terhempas dengan keras di atas arena pertarungan. Feng Yu tak memberikan kesempatan kepada kelelawar raksasa untuk bangkit berdiri. Dia pun kembali menghantamkan tongkat emas ke arahnya. Dengan gelombang ultrasonik yang dimilikinya, kelelawar raksasa dapat merasakan serangan kuat yang menuju kepadanya. Hal itu membuat sang kelelawar bergulingan dengan cepat di atas arena pertarungan. Kemudian menghentakkan tubuhnya ke atas dengan kuat, sehingga sang kelelawar kembali pada posisinya yang melayang di udara. Di udara sang kelelawar tiba-tiba saja mengeluarkan aura asap hitam yang sangat pekat dari tubuhnya, sehingga memenuhi area di dalam arena pertarungan yang terjadi. Tak lama kemudian sang kelelawar menggunakan kekuatan gelombang ultrasonik dari mulutnya,
hingga membuat ledakan beruntun di dalam arena pertarungan. Ledakan-ledakan yang terjadi itu membuat porak-poranda lantai arena hingga rusak parah di berbagai tempat. Feng Yu melindungi tubuhnya dari serangan gelombang ultrasonik dari sang kelelawar. Dengan kekuatan Raja Dewa Serigala Kabut sehingga dia terbebas dari serangan ultrasonik milik kelelawar raksasa. Sudah cukup kau menunjukkan kekuatanmu karena bagiku kekuatan yang kau tunjukkan padaku itu hanyalah mainan belaka, ucap Feng Yu. Feng Yu melakukan gerakan-gerakan yang pernah dipelajari dari dalam batinnya, hingga membuat Feng Yu berubah menjadi sesosok serigala putih bersih, dengan sebuah tanda aksara langit kecil di tengah-tengah kepalanya. Perubahan bentuk pada Feng Yu membuat para penonton terkesima. Adanya tanda langit di kepalanya membuat mereka semua takjub, dan mengakui Feng Yu sebagai salah seorang kultivator terkuat yang dimiliki Istana Phoenix. Jenderal Jatayu dan Jenderal Gonglang yang merupakan binatang surgawi langit, segera berdiri dan saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Itu tanda Raja Binatang Dewa Langit. Secepatnya kita harus menghentikan pertarungan ini jika tidak akan ada hal buruk yang menimpa Cutian, ucap Jenderal Jatayu. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Karena kita belum mengetahui pemenangnya. Jika kita menghentikan pertarungan sebelum waktunya, maka akan banyak cibiran yang akan kita dapatkan. Ada baiknya kita tunggu saja pertarungan selesai, jawab Jenderal Gonglang. Pada akhirnya pertarungan di dalam arena terus berlanjut. Asap hitam pekat yang tadinya memenuhi arena pertarungan, kini berubah menjadi kabut putih yang sangat tebal. Kabut putih itu berasal dari kekuatan Raja Dewa Binatang Langit. Bersambung. Episode sebelumnya. Penyesalan. Episode berikutnya.